Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di To The Point aja. Dan saat ini kita akan membahas tentang masih soal perang nih antara Amerika, Iran, dan juga Israel ya. Dan juga perkembangan geopolitik dan ekonomi, termasuk juga iklim investasi yang ada saat ini. Nah, bagaimana perkembangannya dan bagaimana sebenarnya nasib Indonesia ke depannya dari POV sosok yang cukup tenar di media sosial, yaitu Bang Beni Batara dari Benix Investor Group. Nah, yang sudah hadir di sini bersama juga dengan Mas Pung ya. Ayo Mas Pung, Mas Benik, apa kabar? Kabar baik. Aduh, ini luar biasa. Ini adalah sebuah kesempatan langka bisa ngobrol soal konflik geopolitik gitu ya dengan Mas Benik, karena dia punya POV yang sedikit berbeda biasanya ya Mas Pung ya. Dan kalau menurut Mas Benik sendiri kira-kira nih perkembangan saat ini gitu ya, termasuk di iklim investasi terutama di Indonesia, ini seperti apa sih? Tambah seru. Tambah seru ya, tambah panas ya. Tambah seru, tambah panas. Tambah banyak lubang jebakan ya. Nah, ini dia nih. Tapi tambah menantang ya bagi Tambah menantang. Ya, oke. Ya. Jadi kita bisa pakai begitu banyak variabel sekarang. Iya. Nggak bisa lagi cuma baca laporan keuangan perusahaannya. Oke. Jadi udah harus banyak lihat gimana sih nilai kurs Amerika, gimana sih harga minyak, apa sih yang kita impor, apa yang kita ekspor. Jadi udah makin banyak variabel dalam dunia investasi lah. Seru lah. Seru ya. Seru. Happy kita. Wah, kenapa happy? Happy. Katanya Karena dengar-dengar apa inflasi akan datang ke Indonesia nih. Pasti, udah pasti. Karena semua itu butuh yang namanya, semua ekonomi kita berasal dari karbon. Hidrokarbon ya, minyak bumi. Baju kita, kursi ini, TV ini, semua pakai plastik. Semua pakai minyak bumi termasuk mikrofon ini. Jadi kalau harga minyak bumi naik ya, semua bahan baku itu naik. Jadi kayak harga plastik juga UMKM udah banyak yang jerit-jerit karena harga plastik naik. Bentar lagi dunia pertanian, pupuk, pestisida itu juga naik. Ujung-ujungnya karena pupuk kita juga pakai minyak bumi juga. Dan pupuk itu adalah bahan bakunya kedelai, jagung, beras. Ujung-ujungnya krisis minyak bumi mengakibatkan krisis pangan gitu kan. Nah, seru nih. Ini bingung Ini nih. seru nih. Jadi ekornya banyak banget nih dari satu peristiwa. Ya, menarik lah. Menarik ya. Tapi kalau menurut Mas Benik sendiri nih, dari kondisi saat ini, kira-kira kita bisa survive nggak sih? Bisa, sangat bisa, sangat mungkin. Apalagi kita khususnya tadi ya, krisisnya ada banyak multidimensi. Jadi bukan cuma krisis energi bisa mengakibatkan krisis pupuk mengakibatkan krisis pangan. Ya kita sih bersyukur banget ya, ternyata kita punya Menteri Pertanian yang sampai hari ini programnya itu paling the best menurut saya, swasembada pangan gitu. Dan udah terrealisasi. Tinggal komoditasnya aja yang ditambahin. Jadi bukan cuman padi doang, mungkin udah bisa ke jagung, ke tebu. Syukur-syukur bisa nanam sorghum gitu. Ya dari sisi itu kita punya resiliensi lah. Jadi kalau let's say ada orang yang bilang Indonesia panik karena ketahanan energi kita katanya nggak nyampe 1 bulan. Tapi ternyata kalau ngomongin ketahanan pangan, kita pun 1 tahun sebetulnya masih bisa tahan gitu loh. Jadi kita ada yang menyenangkan. Dan malah jadi ada peluang karena harga beras bakal makin naik, kita bisa ekspor, dapat cuan lagi. Krisis pangan juga artinya krisis CPO, bahan baku pangan. CPO kita punya banyak, kalau krisis minyak makin mahal, CPO juga bakal makin naik lagi. Jadi dunia komoditas, which is Indonesia kuatnya itu komoditas, kita nggak bisa bikin microchip, semiconductor, tapi kita bisa komoditas. Ini natural resources ya? Natural resources, ya kita tambah cuan. Nah ini yang harus dihitung. Banyak ahli ekonomi bilang Indonesia bakal bubar gitu kan. Kalau minyak naik terus di atas 120, mungkin bisa bubar gitu loh. Kalau negara kita 100% impor. Zaman dulu. Yes, betul. Beras impor Thailand, impor Vietnam. Semua kita impor. Kalau sekarang kita udah cukup resilient. Jadi bahkan bisa dibilang ketika dolar itu naik harus dihitung kalau sekarang. Jangan-jangan kita cuan dari CPO. Karena CPO dibayar pakai dolar. Jangan-jangan kita cuan dari batu bara dibayar pakai dolar. Nikel kita dibayar pakai dolar. Kalau harganya naik terus ya kita tambah cuan. Gitu. Artinya kalau pertimbangan indikatornya kan semakin banyak nih yang harus dihitung. Dan pengambilan keputusan pun harus benar-benar tepat gitu. Betul. Kalau salah bisa jadi kebalikan nanti. Bisa jadi, bisa jadi kena prank. Apalagi kalau datanya palsu. Makanya harus direformasi tuh. Kementerian Keuangan tuh bagus juga tuh kemarin. Oke. Ini pasar keuangan dan pasar modal juga jadi perhatian kan. Apa ini hasilnya lawatan Pak Menteri Purbaya ke Amerika? Ini keluar negeri pertama kali nih. Katanya langsung akhirnya keluar negeri. Akhirnya langsung ketemu dan meyakinkan, apakah cukup meyakinkan bagi investor asing yang memang pemain besar di sana gitu. Kita sih
Ada hasilnya lah. Hasilnya Ada adalah hasilnya. lembaga-lembaga survei itu nggak semuanya kompak menjatuhkan rating Indonesia. Iya. Oh. Jadi dari limbahan negara besar, Iya. investor besar, lembaga rating yang bilang outlook negatif buat Indonesia 3. Oke. 2 masih stabil. Oke. Gitu loh. Jadi mungkin itu hasil yang paling utama lah. Jadi persepsi dulu ya. Persepsi, dulu. level Iya, iya, psikologis nih. Iya. Karena mereka juga bermainnya di level persepsi juga menurut saya nggak fair. Karena kan mereka apakah tahu situasi real di Indonesia kayak apa, kan Iya. mereka juga nggak tahu. Oke. Kalau harga minyak di Amerika udah pada naik sekarang, di Asia Tenggara, di Singapura, dan Indonesia toh nggak naik. Oke. Jadi apakah inflasinya semasif itu harus diukur lagi gitu loh. Oke. Dan seberapa panjang kita punya nafas nih buat tahan ini. Itu sih. Jadi menurut saya itu this is a very good news. Kenapa? Karena kita cukup tanggap situasi MSCI, kita bakal di downgrade apa enggak. Oke. Iya. Betul, kita ikutin apa maunya MSCI di depan layar. Tapi kan harus mau tahu di belakang layar mereka pengen apa. Ini kan lembaga for profit, lembaga cari cuan MSCI. Iya. Iya, PT. iya, betul. Iya. Ada pemegang saham yang butuh cuan. Ya. Ngobrol dengan pemegang sahamnya. Kemarin lah kan kita ngobrol akhirnya menteri kita dengan pemegang sahamnya MSCI. Ngobrol dengan investor-investor besar dunia. Dan menurut saya ini cukup unik. Kalau zaman dulu mungkin nggak kepikiran. Zaman dulu mungkin kepikirannya gimana kita ngutang sama IMF, meeting sama Betul. IMF, Iya. ngutang sama World Bank, ngutang sama gitu loh. Tapi baru kali ini kita punya menteri yang sadar benar dengan pentingnya capital market sampai dia ngurusin MSCI yang sebenarnya mungkin bukan tugas dia juga. Ya, betul, Iya. betul, betul. Seperti mungkin orang bursa efek kayak OJK. atau Danantara kayak apa Iya. OJK kayak. Tapi malah menteri nih, orang menteri yang akhirnya mau nggak mau harus urusin itu, dan ya saya happy. Oh iya, dia care dengan ini. Dan mau nggak mau kita ngomong bursa efek berhubungan dengan persepsi. Ya. Ya kan, Oke. psikologi market. Ya. Ya, ini salah satu sinyal yang benar bahwa memang pemerintah nggak tutup mata Oke. dengan dunia investasi. Ya kita senang banget lah sebagai seorang investor. Hopefully itu bawa hasil yang positif. Kemarin itu saya jujur nih, Mas Pung nih, Mas Andi. Iya, iya. Saya 70% yakin Indonesia di downgrade sama MSCI. Yakin. gitu ya? Ya, yakin. Iya. Kita pun udah ngobrol sama teman-teman investor asing itu. Iya. Udah siap-siap ya? Mereka semua sepakat Indonesia di downgrade. Wih. Oke lah, bagus lah. Kita persiapan ya, kita pegang hold cash lah kan gitu. Iya. Oke. Tapi setelah lawatan kemarin itu persepsi jadi berubah. Karena banyak dari mereka mendadak tiba-tiba beli surat utang kita. Itu konyol. Menurut saya itu konyol. Kemarin lu bilang katanya Indonesia bakal kolaps gitu kan. Kok dibeli gitu Lu ya? downgrade rating kita. Malah nawarin utang. Iya, Iya kan? iya. Ada yang nawarin utang, lu ambil utang hampir setengah kuadriliun, imagine. Setengah kuadriliun, 500 triliun, gila. Katanya Indonesia gelap. Katanya Indonesia bakal nyungsep, tapi malah ditawarkan nggak logis nih mereka. Berarti mereka sedang bermain trik lah, ada triknya. Oh. Karena lu nggak mungkin nawarin utang sama negara yang mau kolaps. Iya. Iya dong. Kenapa kita malah dipaksa-paksa ngutang-ngutang? Berarti dia juga ngeliat memang ada cuannya nih gitu kan. Oke. Ada potensinya nih. Ada potensinya, dan bukan artinya bisa jadi rating yang mereka kasih ke kita juga fake. Nah, itu yang kita harus bertanya-tanya. Yang dulu kan kita sempat punya pertimbangan jangan-jangan ini ada tujuan lain menurunkan rating itu untuk mencari barang murah gitu ya. Betul. Kira-kira ya. Betul, bukan kira-kira, pasti. Pasti, ya. Namanya Oke. investor gede. Dan pengennya ini terverifikasi di sini terverifikasi di sini. bahwa mereka memang mau nyari cuan yang murah gitu ya. Betul, mereka cawe-cawe. Jadi Mereka surat utangnya murah Oke. nih, Pak. Iya. Memainkan persepsi. Persepsi. Oke. Biar dihancurin kita, terus kita akibatnya bisa dibeli dengan harga murah negara Iya. kita.